Nyerah, saya nggak mengalah. Biarkan saya mengikuti prosesnya. Jadi slogan di GSKI bisa dilalui, itu buat saya itu luar biasa sekali. Artinya kita hidup dari satu kesulitan yang lain, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu maksudnya Tuhan pengen berjalan bersama kita. Cuma sayangnya kita selalu pengen mengambil jalan pintas. Ya kan? Kita selalu pengen cepat keluar. Saya bisa Bapak Ibu keluar dalam waktu segera. Saya udah 7 tahun ini hidup dengan saldo nol. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa bertahan dengan sekarang. Saya pun jatuh. Jadi semua saya lalui hari demi hari. Tapi luar biasa. Saya nggak kurus juga kan ya. Pada saldonya nol. Istri saya sehat. Saldonya nol. Bisa dilalui. Ya. Jadi tolong dipahami bahwa Tuhan pengen saya kenal Dia. Nggak bisa dalam waktu singkat Bapak Ibu ini kita berhubungan dengan Tuhan, bukan berhubungan dengan papa saya, tetangga saya, bukan dengan Tuhan. Bagaimana bisa manusia itu yang otaknya cuma segede bapau bisa memahami Tuhan kalau kita nggak punya waktu untuk berjalan bersama Dia? Saya nikmati. Kadang-kadang saya bingung, terus terang saya bingung. Contoh, kemarin saya disuruh ke Bali sama bos saya dikasih uang jalan. Ya udah sampai nih, naik travel dari Surabaya langsung ke Bali. Pas pulang itu kenapa ya? Di Bali itu ada rasa pengen ngeteng. Pengen banget ngeteng. Ngeteng itu maksudnya satu-satu. Saya tinggal di Ubud. Jadi dari Ubud saya mau naik bus dulu ke Ubung. Ubung nanti saya naik bus lagi ke Gilimanuk. Gilimanuk saya nyebrang naik ferry. Naik ferry nanti saya ke stasiun, terus saya naik kereta. Itu sebenarnya cari perkara. Karena gampang naik travel, tinggal duduk dari Ubud sampai Surabaya. Tapi rasa itu besar sekali. Akhirnya saya lakukan. Saya tadinya nggak mengerti. Jadi naik Gojek dari Ubud ke Ubud, 60.000 dia minta, saya bayar 100. Lalu saya sampaikan pesan Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak. Jadi Bapak Ibu saya baru tahu ya, nanti saya cerita. Kenapa Tuhan memberkati itu, sebenarnya dia nggak pernah ngomong begitu. Tuhan menyampaikannya, sampaikan kepada dia kalau aku mengasihi dia. Jadi sekarang saya kalau ketemu orang itu, Tuhan mengasihi Bapak. Selesai naik Gojek, saya naik bus. Naik bus itu cuma 65.000, saya keluarin 100. Saya sampaikan lagi pesannya, Tuhan mengasihi Bapak. Naik ferry kan udah online nih. Dari situ saya naik becak nih, dari Ketapang mau naik becak karena saya belum pernah ke stasiun di Banyuwangi. Stasiun Ketapang, becaknya ternyata cuma 50 meter, saya kasih 50.000. Tuhan mengasihi Bapak. Di sana masih sepi, saya bingung, ngapain ya masih 2 jam. Makan di warung. Biasa kalau saya makan tuh tahu tempe, telur, kuah, kerupuk, teh tawar. 20.000. Entah kenapa ini saya pengen bayar 20.000 terus terang. Cuman di hati ini beri 100. Ya, saya kasih 100. Udah kan? Tuhan mengasihi Bapak dan Ibu karena yang jaga ini orang tua. Terus saya ceritanya kan masih lama. Saya duduk. Terus saya hitung-hitung. Ya, gajian tinggal 100.000. Padahal masih 2 minggu. Lapor, Tuhan, ini 100.000 Tuhan. Nah, di kereta, saya baru tahu kenapa saya disuruh ngeteng. Tiba-tiba hikmat itu datang. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Jadi saya baru tahu. Ternyata saya disuruh ngeteng itu disuruh menyampaikan pesan-pesan dia bahwa Tuhan mengasihi mereka. Landing di naik kereta mendarat di Pasar Turi, baru landing. Ada WA dari tangan kanannya bos saya. Bro, tolong cek rekening ya. Tadi bos nanyain, lu kurang nggak? Tapi kata bos sendiri, susah kalau nanya ke dia, selalu cukup terus nih transfer kasih. Saya kaget, uang saya tinggal 100.000. Ini baru kejadian satu. Di hidup saya ini aneh terus. Tapi Bapak Ibu, saya bertobat itu bukan setengah-setengah bertobat atau agak-agak bertobat. Karena saya merasa saya sudah cari Tuhan 40 tahun. Jadi saya putar otak saya. Jadi pertobatan buat saya itu mengganti pemerintahan dalam hidup saya. Dari pemerintahan dunia menjadi pemerintahan ilahi. Enggak gampang Bapak Ibu. Begitu banyak yang harus dikorbankan. Air mata, duit. Jadi kalau orang bilang, kita kan masih nggak perlu duit. Buat saya, pemberian tertinggi itu uang. Kenapa? Karena saya berhasil melepas tuan yang satunya buat orang lain. Jadi kalau orang ngomong, nasi kan nggak perlu duit, saya nggak tahu.
Kalau buat saya duit itu penting, karena masalah dua tuan. Nah, ini kan gak gampang ya, masalah hidup dengan dua tuan. Nanti saya cerita. Tapi intinya pertobatan saya ini pertobatan yang buat saya punang-punang. Karena saya di akhir umur hidup saya udah gak pengen apa-apa lagi. Saya pernah hidup ibaratnya apa ada saya tenar dulu, saya kalau seminar seperti ini 3.000 orang, 2.000 orang, tapi beda topik ya. Dulu topiknya duniawi, sekarang topiknya ilahi. Tapi luar biasa, semua sudah saya tinggalkan. Biasanya kadang-kadang kasihan aja sama istri saya, karena ya nggak gampang ya untuk seorang wanita kan. Tapi saya bilang sama istri saya, yuk di akhir hidup ini nggak usah boten-boten lagi. Bapak Ibu kalau buka, ini ada perbedaan ya antara di versi Indonesia dengan di versi bahasa Inggris. Kalau di versi Indonesia itu kan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, betul ya? Saya mau nanya, yang ngomong merasa kekurangan nggak? Merasa kekurangan, betul ya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebenarnya dia merasa kekurangan kan? Lalu dia mengklaim bahwa Tuhan kamu adalah gembalaku, cukupkan aku. Sederhananya begitu kan? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya, keren. Lord is my shepherd, I shall not want. Karena Tuhan adalah gembalaku, saya nggak butuh apa-apa lagi. Itu prinsip yang saya pakai. Jadi saya percaya Tuhan gembala saya nggak butuh apa-apa lagi. Jadi di akhir usia saya sekarang dalam pertobatan saya cuma bilang sama istri saya cuma pengen Tuhan kenal saya. Seperti Tuhan kenal tante janda miskin itu dan Om Sakius. Nah, itu aja. Saya nggak pengen yang lain. Sudah dibuktikan dengan tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan. Saya cuma sampaikan, maafkan saya nggak bisa terima. Walaupun itu bisa membuat saya keluar dari kesulitan-kesulitan saya. Ya. Ini jangan ditiru Bapak Ibu, ini pewahyuan buat saya. Jadi tolong nanti dimaknai pewahyuan masing-masing. Gitu ya. Nah, selama saya berdoa mencari hikmat apa yang harus disampaikan, ini saya buat PowerPoint mungkin biar lebih mudah supaya kontrolnya ada di saya. Ini yang rasa yang baru saya rasakan. Nggak pernah saya merasakan gimana ya, kasih yang semangat dan antusias tanpa berkat. Dan lucunya tahun 2018 saya lagi sendirian di kafe di Bali, siang jam 2 kebetulan sepi. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada rasa seperti, jadi saya ini kan lagi ngurusin proyek, tiba-tiba rasa itu datang, saya nangis pompa. Saya sampai bingung, pikiran sadar saya itu mengatakan, kenapa kamu nangis? Saya nangis pompa. Itu saya sampai malu, saya lari ke WC, di WC kepala saya cium tangan. Ada rasa seperti itu gitu, rasa seperti dikasihi, rasa seperti kita ini najis gitu. Ya ampun, saya baru sekali merasakan perasaan itu. Dan ternyata setelah itu perasaan itu datang lagi. Dan baru kemarin saya baru sama istri saya main ke Kota Baru Parahyangan. Kita makan di di restoran kecil. Tiba-tiba rasa itu datang lagi. Saya kadang kalau rasa itu datang ya saya berdoa, Tuhan saya lagi tempat umum Tuhan, nanti saya malu Tuhan. Istri saya sampai nanya, kenapa kamu meneteskan air mata? Saya bilang nggak tahu, rasa itu datang terus. Saya baru tahu yang namanya kasih mula-mula. Nah, saya yakin Bapak Ibu mungkin yang sudah lebih lama dari saya itu bergaul dengan firman. Nah, ini perlu diingat-ingat lagi, kasih mula-mula. Nanti saya akan cerita kenapa pentingnya kasih mula-mula ini. Ya. Tapi kasih mula-mula kalau saya boleh ibaratkan itu, saya tidak mengambil contoh percintaan sejoli. Karena percintaan sejoli itu terlalu banyak kebodohan buat saya. Jadi kasih mula-mula itu seperti seorang bapak atau ibu yang punya bayi pertama kali. Ya, saya lihat teman saya ini nakalnya luar biasa, menikah tapi masih senang kehidupan malam. Begitu dia punya bayi, berubah 180 derajat. Jam 5 sore pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia mengatakan, wah gila bro, punya bayi rasanya bro, dia lucu banget, dia senang banget. Padahal bayi itu juga menimbulkan beban kan. Jam 3 pagi ganti popok, nangis, cuma dia melakukannya dengan senang hati. Jadi seperti itu. Jadi kasih mula-mula ini tidak ada seksual, ya.
Kalau hubungan suami istri kan ada seksual, betul ya. Ini saya menyimpang sedikit ya Bapak Ibu ya. Tolong bedakan antara cinta dengan kasih. Ini dua hal yang berbeda. Di dalam cinta tidak ada pendidikan. Yang terjadi malah banyak kebodohan. Apalagi kalau kita sampai posisi cinta mati-matian. Saya menyampaikan ini karena dalam perenungan yang panjang saya ingat kata-kata Tuhan, kalau aku datang lagi, apakah aku akan menemukan iman di bumi? Jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari kekhawatiran Tuhan. Iman di sini tentunya bukan masalah orang Kristen atau bukan, tapi masalah apa ada orang-orang yang masih melakukan perintahnya. Ya. Hati-hati jebakan cinta mati-matian. Ya. Saya kasih contoh. Semua terjadi di depan mata saya, jadi saya tidak dalam posisi berteori. Hati-hati kepada Bapak Ibu yang punya anak tunggal atau anak laki-laki bungsu di antara saudaranya perempuan. Hati-hati. Saya sudah lihat di depan mata kepala sendiri bagaimana kehancuran itu terjadi di kemudian hari, tapi dibangunnya dari awal karena cinta mati-matian. Terjebak. Begitu kita cinta mati-matian, kita dalam posisi diperbudak. Kebenaran hilang. Percaya sama saya. Di sebuah konser ada seorang ibu cerita punya anak perempuan tunggal. Dia cinta mati-matian. Dia cerita ibu ini. Sekolah di Australia, oke. Di Australia mau beli apartemen, oke. Ibunya tanpa sadar dia keluarkan semua hartanya buat si anak ini. Begitu ibunya sudah tidak punya, anak ini menuntut balik dan menyerang balik orang tuanya. Orang tuanya dikata-katain. Karena kalau kita cinta mati-matian sama anak, kita elus itu anak terus menerus. Suatu saat kan kita menjadi tua mungkin ya, kita tidak bisa memberikan lagi, akan menghasilkan tuntutan balik. Orang tuanya dikatain, dihabisin sampai nangis. Dia cerita di konser, saya sekarang sudah gak punya apa-apa, semuanya sudah saya berikan ke anak saya. Dan anaknya sekarang tidak mau berhubungan dengan ibunya karena cinta mati-matian. Hati-hati Bapak Ibu, apalagi yang anak laki-laki tunggal ya. Karena begini, Bapak Ibu sadar nggak bahwa laki-laki tuntutannya besar? Karena kepala laki-laki adalah Kristus dan kepala perempuan adalah laki-laki. Laki-laki itu dihadirkan untuk memimpin keluarganya nanti, menjadi wakil Kristus, pembawa kebenaran. Ya. Ada sebuah keluarga menunggu anak laki-laki, perempuan, laki-laki. Dari anak ini kecil sudah dijadikan raja, karena itu yang ditunggu-tunggu, betul ya? Dielus terus. Lucunya yang dielus juga senang, sampai lupa usia 50-an sudah beranak dua, masih tidak bisa berdiri sendiri, masih datang ke mamanya yang umur 80 yang sudah tua, yang sudah tidak punya penghasilan, masih minta duit. Apa itu? Laki-laki. Keadaannya beliau berpisah dengan istrinya, anaknya ikut dengan mamanya. Dia tidak menafkahi laki-laki karena dia masih sibuk untuk menafkahi dirinya sendiri. Laki-laki 52, bapaknya pendeta, ibunya guru sekolah minggu. Akhirnya anak ini nyari pesugihan. Please Bapak Ibu, jangan terjebak cinta mati-matian. Ada keluarga kaya di Bandung ini, sangat kaya, perempuan lagi, ganteng laki-lakinya. Dan maafkan saya harus cerita, laki-lakinya sekarang LGBT. Kenapa? Karena biasa tinggal di rumah, tidak dikasih keluar, bergaul dengan kakak-kakaknya yang perempuan, jadinya merasa perempuan, kemudian pacarnya laki-laki LGBT. Please Bapak Ibu, saya minta tolong, jangan terjebak dalam cinta mati-matian. Di dalam kasih ada pendidikan. Makanya kenapa Tuhan mengatakan yang ku kasih, ku tegur, ku hajar, karena ada pendidikannya di situ. Memang kita ini akan sulit tune-in kok dengan Tuhan, karena Tuhan fokusnya keselamatan jiwa, kita fokusnya keselamatan badan. Betul ya? Nggak akan pernah bisa tune-in. Tinggal masalahnya sekarang siapa ikut siapa. Dulu Tuhan ikut saya, masa depan saya tentukan, impian saya tentukan, lalu saya berdoa.
Tuhan, cover saya Tuhan, berkati saya Tuhan, lindungi saya Tuhan. Karena saya nggak berani. Sejak saya bertobat, saya ikut Tuhan. Makanya saya kalau berdoa, Tuhan pimpin aku Tuhan. Saya bodoh Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Ajar saya Tuhan. Sekarang saya nggak berani. Ya, dulu Tuhan cover saya. Sekarang saya ikut Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya cerita apa sih pentingnya kasih mula-mula itu. Saya juga baru tahu setelah saya mulai membaca Alkitab. Nah, ini mengenai kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 3 mengenai nasihat Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian Mas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa kan jemaat di Efesus. Luar biasa ya. Gue saya luar biasa dibanding saya 40 tahun saya beribadah, saya nggak kenal Tuhan. Cuma sekedar beribadah. Saya dulu kalau di gereja pikirannya gini, ini kan ada romonya, coba habis ini makan apa ya, habis ini mau ke rumah siapa ya. Bahkan jangankan di dalam gereja, saya keluar gereja saya udah berkelahi sama orang gara-gara parkir. Jadi kampungan sekali dulu. Saya nggak kenal Tuhan. Tapi kalau kita lihat jemaat di Efesus, ini ngeri loh. Jemaat Efesus ini dipuji Tuhan, luar biasa. Nah, sekarang kita lihat yang ngerinya buat saya. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Mereka sudah menderita, mati-matian, membela semua. Buat Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi Bapak Ibu, saya berpikir, ya Tuhan, ibadah kita mau sehebat apapun juga, ya, seberani apapun juga, tanpa kasih mula-mula. Karena itu engkau ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ibadah tanpa kasih mula-mula, status saya terpesan kosong. Ngeri nggak? Saya nggak tahu kalau buat Bapak Ibu tidak menimbulkan kengerian, tapi saya yang sudah mencari dia 40 tahun, saya sampai jatuh. Jemaat Efesus saja bisa dikatakan seperti ini, apalagi model saya. Jadi saya beruntung, berkali-kali saya bersyukur sampai nangis-nangis saya. Karena saya diambil dari comberan. Kalau model saya nggak digebuk Bapak Ibu, saya bablas nih. Percaya sama saya. Saya udah bilang sama istri saya kalau nggak digebuk yang ketiga kalinya ini, saya nggak menyerah. Bablas saya. Karena saya begitu percaya diri dengan lingkungan saya, network saya, kemampuan saya pasti bisa menyelesaikan hidup ini. Karena dulu saya berpikir bahwa saya nggak tahu ya ini pengetahuan dari mana. Orang yang diberkati adalah orang yang sukses kaya raya. Kan begitu ya? Karena rata-rata begitu, terus terang aja. Saya dulu begitu. Sampai suatu saat saya mulai belajar kebenaran, saya sampai berpikir, betapa ngaconya saya dulu. Karena Tuhan nggak akan pernah tanya, lu keren juga tuh mobil, peleknya 20, oh 40, hebat juga kamu. Nggak akan nanya. Hebat juga kamu bisa jadi direktur, kamu masuk ke kalangan konglomerat, keren. Nggak akan pernah tanya. Buat saya apa yang saya kejar dulu, itu ilusi. Saya mengejar sesuatu mati-matian yang tidak diperkarakan oleh Tuhan. Tuhan itu sederhana, dia cuma tanya, apakah kamu mengasihi aku? Dia nggak peduli. Mau kaya, mau miskin, mau rumah banyak, asetnya. Nggak pernah tanya. Nanti saya cerita kenapa saya tahu seperti ini. Ya. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi Tuhan hadirannya akan pergi kalau kita beribadah tanpa kasih mula-mula. Saya nggak tahu karena saya baru bertobat, jadi saya baru tahu yang namanya kasih mula-mula. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu punya pengalaman dahulu pertama kali mengenal Tuhan dengan kasih mula-mula. Dari ayat ini, saya cuma mengajak Bapak Ibu coba diingat-ingat lagi bagaimana pertama kali kita mengasihi Tuhan. Ya, sehingga tanpa tuntutan. Nah, saya lalu berpikir, kenapa ya saya bisa dapat rasa ini? Pertanyaannya lalu timbul,
Bisa nggak sih saya punya kasih mula-mula dengan dua tuan? Ini ayat buat orang lucu-lucuan, tapi buat saya sangat-sangat tidak lucu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dari ayat yang 24 ini, tidak Bapak Ibu melihat keanehan? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuan yang satunya ini kan, ini kita baca dulu ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu bisa melihat ayat ini aneh? Kok bisa Tuhan ngomong benda mati itu sebagai Tuhan? Siapa yang naruh roh di uang itu? Kuasa kegelapan? Bukan. Saya taruh roh saya, jiwa saya di uang, sehingga uang itu memimpin saya menjadi Tuhan saya tanpa sadar. Dan silangannya begini, saya hidup selama ini berrohkan uang. Saya nggak sadar kalau posisi saya di mata Tuhan, saya membenci dia. Karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Saya nggak sadar, semua baik-baik aja kok, berkat masih turun kok, masih ada proyek-proyek banyak, saya dapat uang lagi kok malah. Tapi status saya membenci Tuhan. Saya nggak tahu ya kalau buat Bapak Ibu lucu-lucuan. Setelah saya bertobat, saya pencipta langit dan bumi, musuh saya. Saya membenci dia tanpa saya sadari dengan keadaan yang baik-baik ini. Saya sampai merinding. Jadi ada pertanyaan begini dari teman saya. Teman saya protes. Terus gimana caranya? Gue masih hidup di dunia. Gimana caranya supaya tidak berrohkan Allah? Bapak Ibu, jangan jadikan kaya itu sebagai tujuan. Kalau kaya sebagai tujuan, berarti dia di depan. Kalau dia di depan, berarti dia tuannya. Kaya itu akibat. Akibat dari saya kerja keras, saya kerja pintar, saya memberikan yang terbaik. Uang itu upah, datang belakangan. Jadi prinsipnya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Berikanlah sesuatu yang berkualitas, nanti kita dibayar. Itu upah. Jangan jadikan uang di depan. Kalau sudah di depan, kita dalam posisi diperbudak. Dia menjadi tuan. Dan lucunya kita kadang nggak sadar kalau itu sebenarnya kita dalam posisi membenci Tuhan. Karena dia Tuhan, tidak mau diduakan. Ya. Saya cuma pesan hati-hati. Saya cerita sekarang di dalam usaha saya, nanti Bapak Ibu bisa mengkonversi dengan usaha masing-masing. Saya di konstruksi, dapat gambar. Klien minta saya mengajukan penawaran. Penawaran 10 miliar. Misalkan, saya pasang keuntungan 15%. Kira-kira keuntungan 1,5%. Kontrak ditandatangani, surat perintah kerja keluar. Di kepala saya 1,5 miliar sudah menjadi hak saya. Betul ya? Ada uangnya belum? Udah mulai merasa nih punya uang 1,5 miliar. Bisik-bisiknya keluar. Kamu nggak pengen ganti mobil? Bisa lah dari 1,5 miliar itu. Masa kamu nggak pengen? Tuh peleknya tuh udah tua begitu, udah bocor-bocor. Apartemen itu murah loh, lagi diskon. Bisa 1,5 miliar, masih ada sisanya. Mulai kerja, ya, puasa ke-8. Jadi buat saya kalau pocong sama kuntilanak itu mah tidak mengurangi keselamatan saya, kan mengagetin doang. Cuman yang gawat itu yang bisik-bisik itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus nggak pakai mikir, langsung mengatakan no. Firman tertulis langsung. Jangan kasih kesempatan untuk berpikir Bapak Ibu, karena pembenarannya akan keluar semua. Ntar kita lihat mobil kita, benar juga ada Tuhan yang bisa diganti. Udah, kita udah masuk ke dalam jebakan itu. Ya, jadi saya pesan jangan jadikan uang di depan. Oke. 15% sudah ditentukan, harusnya bagaimana? Lakukan aja dengan baik. Schedule dibuat, kita fokus kepada pekerjaannya. Kalau saya memaksa untungnya 15%, begitu proyek berlangsung 75%, udah mulai. Kok jadi 10% ya? Apa yang ada di kepala saya mengenai apartemen, mobil,
Saya merasa, oh gak bisa, nggak dapet. Mulai tipu-tipu. Betul ya? Saya di bidang konstruksi, besi 13 mili, saya ganti aja 12 mili. Saya orang sekolahan, saya tahu, nggak bakal roboh. Mulai saya ganti-ganti. Untuk saya ngejar 15% itu. Untuk buat beli apartemen, mobil, dan sebagainya. Saya dalam posisi dipermudah. Ya. Begitu tipu-tipu, apa yang terjadi? Setan kerja. Lalu harusnya bagaimana? Harusnya begini, kerjakan aja. Kalau untung cuma 12%, sobat, diterima aja. Kalau untungnya cuma 5%, ya sudah. Kalau rugi, harus ditanggung. Karena bisnis ada untung, ada rugi, sobat. Nah, gampang Bapak Ibu. Ya, saya udah 30 tahun di dunia konstruksi. Saya tahu persis tipu-tipunya di mana, saya tahu. Makanya saya bertobat. Saya bertobatnya gini. Dulu saya kalau melakukan proyek itu borongan. Tapi saya merasa, ya Tuhan, dosa saya banyak benar nih, tipu-tipu ya. Saya robah, cost and fee. Jadi berdasarkan material yang dibeli, saya dapat fee-nya. Tapi lama-lama jadi perselisihan. Karena ownernya merasa, oh material lu mahal-mahal supaya untung lu gede. Oke, saya robah. Saya robah, saya gajian. Saya gajian, ada yang komplain, oh gaji lu terlalu besar. Oke, saya robah lagi nih, yang terakhir. Saya nggak menentukan tarif. Jadi ada proyek, datang orang. Berapa Bapak maunya? Saya gajian aja Pak. Oh. Berapa maunya? Terserah Bapak aja. Iya, iya terserah Bapak aja. Saya melakukan seperti itu. Tapi keajaiban tetap terjadi. Bahwa setelah saya lepas, berarti nilai saya kan ditentukan oleh orang itu dan orang ini Kristen. Kalau WA saya haleluya, puji Tuhan baik segala macam. Terakhir dia keberatan sendiri. Luar biasa ya manusia ini. Nilainya dia yang tentukan. Dia bisa keberatan sendiri dengan apa yang dia mau. Saya sampai tobat-tobat Bapak Ibu kalau berhubungan uang. Saya bukannya ini, saya udah 30 tahun di dunia konstruksi. Kenapa ya orang selalu merasa dirugikan? Dan biasanya itu terakhir proyek. Proyek saya nggak dibayar banyak. Saya udah kehilangan miliaran. Terakhir harusnya saya bisa ngaji. Tapi saya memutuskan untuk tidak. Dengan konsekuensi saya jadi kismin. Tapi saya lakukan karena saya sudah bertobat ya. Nah berikutnya, jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai uang menjadi tuan. Kalau menjadi tuan, kita statusnya diperbudak. Dan jangan lupa, kita statusnya membenci Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Ya terimalah semua resikonya. Hidup saya ini pahit-pahit terus. Nah, saya cerita dulu ya pengalaman hidup saya. Saya lahir dari keluarga sederhana. Ibu saya karyawati apotek, bapak saya perwira menengah angkatan darat. Papa saya ini galaknya luar biasa. Jadi ilmu tampar itu kiri kasih pipi kanan saya udah paham dari saya kecil Bapak Ibu. Oke. Nah, umur 12 tahun ibu saya kena kanker. Kankernya segede gini, dioperasi, di kemo, kepalanya botak. Dan waktu 6 bulan tumbuh lagi kankernya sebesar ini. Ya. Akhirnya dibawa ke Belanda. Di Belanda itu akhirnya menyerah juga karena tidak bisa, mungkin udah nggak ada pilihan. Akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia, tapi meninggal di sana. Karena bawa jenazah itu mahal, akhirnya dikremasi di Belanda. Abunya dibawa ke sini, sekarang abunya ada di Tegal. Saya ingat banget jam 2 siang papa saya pulang dengan pakaian kebesarannya. Saya lihat papa saya itu sangat, dia kalau nggak senang sama orang dia bisa ditabuk di tempat. Saya yang lihat di situ, saya sampai berpikir, apa mengerikan sekali buat saya. Kok matanya merah? Lalu dia bilang begini, saya 3 bersaudara, adik saya perempuan, kakak saya perempuan. Mama kalian sudah nggak ada. Audition nangis. Saya enggak. Kenapa? Karena di kepala saya yang ambil rapot papa saya. Jadi ketakutan saya akan papa saya itu lebih besar daripada rasa kehilangan saya kepada ibu saya. Sejak saat itu Bapak, umur 12 tahun hidup saya seorang diri. Jiwa saya jiwa yang lonely. Kata orang itu fatherless. Walaupun papa saya ada, saya nggak pernah ngomong dengan papa saya. Bahkan saya seminggu di rumah dia bisa nggak ngajak saya ngomong. Bapak saya sangat pendiam. Sampai detik ini saya tidak pernah menceritakan kesulitan hidup saya, tidak pernah. Even ke papa saya maupun ke teman-teman saya, semua saya telan sendiri. Setelah itu, setelah biasa SD, SMP, SMA, saya sekolah di sekolah laki-laki, masuk ke Parahyangan saya, kemudian saya ngambil pasca sarjana di ITB.
saya mendapatkan beasiswa. Selesai, saya pengen jadi orang kaya. Biasa kan, lulus pengen jadi orang kaya. Dalam waktu cepat, saya masuk ke kalangan konglomerat dan pengusaha besar. Saya membangun rumah-rumah mereka. Entah kenapa, mereka cepat percaya sama saya. Saya jadi orang kepercayaan. Padahal saya belum pernah kerja. Ya, dampaknya gini, Bapak Ibu. Rumah-rumah mereka itu, listrik rumahnya 100.000 volt ampere, 200.000. Jadi jangan ngomong rumah 2.200, apalagi saya tinggal di apartemen 1.300. Water heater, AC, electric kettle, kompor induksi. Ini saya mesti bergantian. Ada dua aja yang sama, cepret. Jadi saya punya kemampuan baru, kemampuan mengatur itu. Jam segini harus mandi dulu, nanti air panas, jadi saya akan mahir karena listrik itu masih 300. Sekali gue cepet, listrik mereka 100.000, 200.000. Saya ada di rumah-rumah seperti itu. Jadi kalau orang sekarang mau pamer-pamer, saya udah tahu isinya. Jarak dari pintu masuk sampai ke kamar tidur 70 meter. Sementara saya tinggal di rumah tipe 3. Jadi buat saya enakan rumah tipe 3 karena nggak bisa musuhan. Gimana musuhan? Kemana-mana kayaknya dia lagi. Jadi saya ada keanehannya gini, rumah makin besar Bapak Ibu, saya makin nggak pengen saya. Jadi ada keanehan gitu. Gambarannya ya, kolam ikannya 300 meter. Bukan kolam dalam 40 cm, dalamnya 2,5 meter. Bukan kolam koinnya dari Jepang. Jadi saya ngecor jam 8 pagi hari ini, saya baru pulang jam 6 pagi besok. 24 jam ngecor terus buat kolam ikannya. Filter kolam ikannya itu 6 kali 15, jadi satu ruko sendiri. Dalamnya 3 meter. Kulkas mereka jangan beli Sanyong model-model begitu yang di Indonesia. Dari Amerika, Thermador, Sub-Zero, kebanggaan. Keran buat mandinya Lefroy dari Inggris. Wah, saya ada di lingkungan mereka lah, luar biasa sekali. Tapi di lingkungan mereka ini, kalau udah ngomong Bapak Ibu, ya namanya kita pekerja, udah kita diem. Bahasa binatang gua, biasa lah ya kalau orang. Dan lebih hebatnya lagi, mereka bisa nggak bayar tukang. Uangnya ada. Cuman kalau melihat orang ngemis-ngemis, mereka senang. Saya pun diperlakukan begitu. Kamu besok datang ya ke kantor, nanti saya bayar. Saya datang ke kantornya, dia ke Amerika. Lah padahal ini kan tukang saya masih saya bayar. Sebulan lagi nunggu. Jadi seperti itu, dunia saya dulu seperti itu. Dunia mengerikan buat saya adalah nanti ngeluarin pesta, proyeknya belum jadi, ibaratnya sudah sederhananya gini, lu jangan main-main sama gue. Mengerikan sekali dunia seperti itu. Terus terang saya nggak merasa nyaman saya dengan dunia seperti itu. Tapi ya namanya pekerjaannya, lama-lama saya tinggalkan. Sekarang saya masih dipekerjakan oleh keluarga pelukis. Beliau ini sangat bertanggung jawab. Jadi maksudnya begini, keluarga ini pernah bayar arsitek untuk bangun hotelnya. Bangun nggak cocok, tapi dibayar. Arsitek kedua desain nggak cocok, bayar. Saya senang orang-orang seperti itu. Kalau memang kita udah pakai jasanya nggak cocok, ya kita bayar. Ini luar biasa keluarga ini. Sampai sekarang mereka masih menganggap saya sebagai orang kepercayaan ya. Saya mungkin nggak lama lagi, saya ada di Bandung ini 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi mungkin saya akan dipindahkan ke Jakarta karena mereka ada mau membangun rumah-rumah lagi seperti itu. Ya, rumah pribadi. Selesai masa dengan konglomerat ini, saya jatuh 2 kali. Saya S2 ITB. Saya pernah jualan kue. Saya nggak punya gengsi, makanya tadi saya ngobrol sama Batik. Saya senang dengan Batik, nggak punya gengsi. Banyak orang hancur hidupnya karena gengsinya sendiri. Percaya nggak Bapak? Ada teman saya bilang, nggak pantas kue gaji segitu. Loh, padahal dia makannya susah. Saya S2 ITB, saya nyeteng-nyeteng bangun kue. Dan luar biasanya warnanya pink lagi kan. Jadi saya taruh itu di ITC. Cik, kuenya kecil. Cik, kuenya. Pagi saya ke ITC Mangga 2. Suatu saat saya terduduk ya, saya mikir gini, ya Tuhan, saya ini S2 ITB, jualan kue begini. Tapi lucunya saya sendiri sampai sekarang nggak mengerti kenapa keputusannya saya ambil itu bukannya saya berhenti dagang kue, tapi gelar saya yang saya buang. Nggak pantas nih, apa gelar ini jadi berat nih.
itu rasanya. Jadi saya buang isi kepala saya buat siapa. Itu udah dari tahun 2008. Makanya kemarin waktu Pak Tim minta saya pasang gelar, saya sebenarnya males. Udah saya buang ya gelar saya nggak mau. Saya mau jadi orang biasa aja. Saya terduduk, saya buang pikiran itu. Besoknya saya masih jualan kue. Kuenya. Tapi rasanya lebih ringan, karena saya tidak memikul gelar lagi. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang punya gelar, kadang-kadang dia merasa keberatan sendiri, jadi nyetel sendiri. Kalau saya bilang ke teman saya, RPM-nya ketinggian. Nah, jadi waktu stasiun itu, gitu. Saya dokter, jangan main-main. Saya buat, saya pernah juga punya warung kaki lima. Saya jual. Saya anterin itu tehnya, tehnya. Gimana makanannya Bu? Oh ya, makasih Bu. Saya seperti itu. Makanya tadi saya ngobrol sama Pak Tim, saya sedang dengan Pak Tim. Dan Pak Tim pernah jualan parfum, pernah jualan baju. Orang dengan kemampuan seperti itu nggak punya gengsi, harusnya hidup. Nggak mungkin sampai nggak bisa makan itu, nggak mungkin menurut saya. Ya. Terus saya lagi kerja di Bali, lagi sebagai pimpinan proyek. Tiba-tiba mantan istri saya memutuskan berpisah. Saya cerita apa adanya. Waktu saya cerita gini, teman saya pernah WA, gila lu bro cerita aib. Saya bilang saya nggak punya aib. Kalau aib saya bisa membuat atau menghasilkan pelajaran buat orang lain, saya akan ceritakan. Kalau aib saya bisa memuliakan Tuhan, saya akan lakukan. Jadi saya pulang ke rumah, mantan istri saya di rumah tuh mengundang laki-laki. Saya bukan tipe pencemburu. Saya ngelihat senang juga ya. Istri saya ikut karena senang sekali. Mereka masak berdua. Kemudian hari Minggu saya rencananya balik ke Bali itu hari Senin. Istri saya mengatakan bahwa beliau minta cerai dari saya. Kami menikah berbeda agama. Saya cuma mengatakan gini, kalau kamu merasa itu baik, duit. Karena buat saya kejahatan kalau saya melarang orang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi kita udah 17 tahun bersama-sama, janganlah bermusuhan. Jadi sampai detik ini kami tidak bermusuhan. Akhirnya kami berpisah. Semua barang-barang saya nggak ambil, kecuali baju saya dikirim ke Bali. Jadi saya nggak ngambil yang namanya ada kami rumah bersama, kemudian ada mobil, saya nggak ambil. Kenapa? Karena saya berpikir saya masih gajian. Tak terpikir oleh saya, kalau saya itu sampai bercerai itu nggak pernah terpikir dalam hidup saya, karena saya Katolik. Saya pikir masalahnya selesai. Kemudian proyek saya yang saya masih nagih, kliennya memutuskan untuk tidak bayar. Jadi apa yang dulu saya pikir, ya saya masih bisa hidup lah ya, nggak apa-apa, ambil aja lah ke mantan istri saya, no problem, tanpa bermusuhan. Proyek saya dinyatakan gagal bayar. Belum selesai sampai situ, tiba-tiba suatu sore mantan istri saya telepon. Beliau cerita bahwa rencananya dengan pasangan barunya, usahanya ternyata gagal total, menghasilkan utang miliaran. Saya sampai nangis. Saya sampai nangis bukan karena saya menyesal bercerai. Saya berpikir, what happened? What are you doing? Anda berpisah ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tapi malah babak belur. Saya pikir, bagaimana bisa? Paham ya Bapak Ibu? Jadi saya sedih sekali gitu. Saya lebih senang orang meninggalkan saya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya senang. Saya ini pernah datang ke psikolog Bapak Ibu dengan kondisi begini, dengan kesadaran sendiri. Saya datang ke psikolog Pak di Surabaya, saya bilang ini, tolong jelaskan kenapa saya ini lebih senang melihat orang lain senang dibanding saya melihat diri saya sendiri senang. Lalu psikolog ini ngomongin, Bapak ini seperti ini, Bapak menerangi orang lain tapi mau makan diri sendiri. Bapak menggunakan identitas yang keliru. Bagaimana? Mau dirubah identitasnya? Lama saya berumur Bapak Ibu, tapi luar biasa. Tuhan tiba-tiba menghadirkan orang-orang dalam kehidupan saya yang
di hadapan saya seakan-akan mengatakan jangan dirubah, jangan dirubah, jangan dirubah. Sampai sekarang saya nggak pernah rasa itu. Jadi saya lebih senang lihat orang lain senang dibanding saya melihat diri saya sendiri senang. Ya. Istri saya, mantan istri saya memutuskan untuk mau pinjam uang. Saya bilang uang saya tinggal 70, tapi sebentar. Saya pinjamkan ke teman saya. Ayo saya pinjam ke teman saya. Saya kasih ke beliau. Beliau mengatakan apa? Beliau menangis. Kamu sudah saya sakitin, tapi kamu masih mau bantu saya. Saya bilang, kamu dulu pasangan saya. Setelah tidak menjadi pasangan saya, kamu bukan musuh saya, kamu sahabat saya. Kalau saya ada butuhnya masalah, hubungi saya. Saya ceritain ke teman saya digoblok-goblokin. Dasar bego laki-laki. Bapak Ibu, kita baca ayat ini ya. Ini dari Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kemarin ada teman saya ngomong gini, kalau gua dibanding kasih kayak lo, ini gua kasih orang lain. Bapak Ibu, sekarang gini, kita lebih mudah mana membantu orang yang tidak menyakiti kita atau yang sudah menyakiti kita? Lebih gampang kita ngasih orang yang tidak menyakiti kita, betul ya? Tapi di saat saya bisa membantu orang yang sudah mengkhianati saya, meninggalkan saya, menyakiti saya, itu saya berhasil melepas tuan saya yang satunya kepada orang yang sudah menyakiti saya. Makanya kamu akan menjadi anak-anak Allah yang mati. Karena saya memastikan siapa Tuhan saya sebenarnya. Nggak gampang ngasih ke orang yang sudah meninggalkan kita, coba belum nggak percaya. Nah sekarang saya menikah dengan istri saya ini, ucapan, luar biasa, terutama dari teman-teman Kristen. Kamu hidup dalam perzinahan. Teman-teman yang Katolik, no comment. Memang no comment ini bisa dua ya. Satu memang karena dia tahu kebenaran dia nggak mau komentar, atau memang dia nggak tahu apa-apa kan gitu ya. Tapi saya Bapak Ibu, ya, ini saya tidak melakukan satu pun pembenaran. Nah, saya nggak cari ayat-ayat, kata ini, bahasa aslinya nih, nggak ada. Saya memilih, saya bersyukur di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya, perzinahan saya. Saya tahu buahnya pahit. Saya siap makan yang pahit saya, tapi tolong temani saya. Jadi saya nggak akan bawa pembenaran berkas-berkas. Saya cuma mau mengingatkan kepada kita semua, 1 juta pembenaran itu masih terlalu sedikit untuk melawan kebenaran. Kebenaran itu solid, absolut, tak terbantahkan. Percuma ketemu Tuhan. Saya punya teman pernah ketemu langsung sama Tuhan, ditemuin. Dia bilang gini, bro, lu tahu kalau ketemu dia tuh rasanya apa? Kita ini belum ngomong, kita udah tahu semua kesalahan kita. Luar biasa ya. Dia belum ngomong apa-apa. Katanya dia cuma ngeliatin gua, terus tiba-tiba, ya ampun, gua merasa salah ini. Saya nggak tahu buat orang itu hoax, tapi saya percaya teman saya ini. Karena kan di Alkitab dikatakan terlihat dari buahnya. Dia hidupnya makin baik setelah dia bertemu Tuhan. Ya. Jadi habis semua Bapak Ibu, proyeknya dibayar. Apakah saya memusuhi teman saya itu? Nah, terakhir kami ngopi bersama. Saya nagih pun tidak. Jadi semua tagihan saya hentikan. Kenapa? Gara-gara saya baca ayat ini. Coba Lukas 6 ayat 30 ya. Kalau nggak salah gini, berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan mengambil kembali apa yang orang sudah ambil darimu. Saya waktu baca itu, saya hentikan semua tagihan saya. Walaupun saya tahu konsekuensinya, saya kismin. Nah, itulah yang nama saya baru menyadari itu yang namanya kasih mula-mula ya. Makanya orang yang hidup dengan kasih mula-mula itu cirinya 2. Yang pertama pasti dia bersaksi. Pasti. Saya nggak pernah selama 40 tahun saya beribadah keluar dari mulut saya betapa baiknya Tuhan, tidak pernah. Kenapa? Karena saya dulu menganggap Tuhan itu jauh banget. Jadi apa yang terjadi di dunia ini sudah sistematis tabu kuai. Saya dulu berpikirnya seperti itu.
Jadi baru sekarang ini Bapak Ibu 5 tahun terakhir saya bersaksi betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Cek. Contoh, di saat nggak punya uang, tiba-tiba ada WA dari teman saya arsitek yang sudah lama tidak menghubungi saya. Pak, ngasih gambar struktur? Masih Pak. Berapa sih sekarang gambar struktur? Terserah Bapak aja. Saya kan udah membuang hak saya. Gila loh, kalau gua nggak bayar gimana? Ya nggak apa-apa, kan gambarnya Bapak sudah kasih. Hasilnya kan sudah saya serahkan. Masalah Bapak mau bayar atau nggak kembali pada Bapak. Oke, dia kasih gambar. Bapak Ibu tahu dia bayar berapa? Dia bayar 3-5 kali lipat dari orang yang menyediakan jasa itu di luar. Saya sederhanakan. Kalau Bapak Ibu beli handphone nilai 1 juta ya, kita ini rajin nih, doa pagi, doa malam, doa puasa. Mau nggak kita bayar orang itu 3 juta atau 5 juta? Kalau handphone sebenarnya bisa kita dapatkan 1 juta. Dia bayar saya 3-5 kali lipat. Apakah cuma satu proyek itu? Nah, sampai sekarang dia sudah memberikan sekitar 12 proyek. Padahal dia bisa lo kasih ke orang lain. Pertanyaannya, kuasa siapa yang bekerja? Saya nggak tahu. Ajaib-ajaib dalam hidup saya. Ya. Mau percaya atau enggak, kita bukannya memaksa mujizat, tapi fokus saya sekarang gimana caranya saya setaat mungkin, walaupun konsekuensinya saya nggak bisa. Nggak enak, Bapak Ibu nggak enak. Tapi saya menyadari bahwa ikut Tuhan itu memang harus ada dikorbankan. Kalau saya mengasihi Tuhan, tapi nggak ada yang saya kasih, hak saya, free will saya, pikiran saya, kata saya bohong. Kasih itu harus ada yang dikorbankan. Kasih tanpa pengorbanan itu bohong. Nah, jadi saya bisa-bisa, kemudian saya ketemu teman saya itu, saya tetap baik-baik gitu kan, karena saya nggak makan kan, karena saya nggak mau menjual jiwa saya untuk uang. Sudahlah, yang namanya habis. Nah, dari situ saya usaha masih, cuma saya sekarang bayarannya terserah orang itu. Saya udah 7 tahun hidup dengan saldo 0 itu maksudnya begini, saya masih gajian, cuma saya bayar utang saya bayarin utang orang, saya menghidupi orang, saya nyawer. Kalau Tuhan bicara melalui hati saya kasih. Bapak Ibu, kalau kita nggak intim sama Tuhan, gimana caranya kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Saya membangun keintiman begini, saya nggak tahu ini cocok atau nggak buat Bapak Ibu. Sepanjang saya melek sampai saya tidur, saya bicara terus dengan dia. Tuhan, saya mau kerja. Mau naik angkot, Tuhan, naik angkot yang ini ya. Dia nggak ngomong, saya masuk. Saya diangkut, saya ingat bapak tua, uang tinggal 50.000. Tiba-tiba ada suara, berikan lebih. Saya kasih 30.000. Pada sebenarnya duit itu ke atas itu cuma bayar 5.000. Saya bukan sok suci Bapak Ibu. Tapi kalau kita terbiasa intim dengan dia, ada doa yang dari bilang begitu buku-buku. Saya lewat warung, udah jalan, udah lewat ya. Tiba-tiba ada rasa, baliklah ke warung itu. Saya balik ke warung itu, warungnya sepi, dan jaga bapak tua. Saya makan di situ 15.000. Baru mau bayar 15.000, ada suara lagi, berikan 50. Ya Tuhan, gue tinggal 100 Tuhan. Ya, rasa lega, nggak lama. 5 langkah kemudian, ya Tuhan, tinggal 50. Kekhawatiran datang. Biasa ya manusia. Tuhan, habis Tuhan, tinggal 50. 20 menit kemudian, ada teman saya, seorang dari agama lain, tiba-tiba WA, bro, lu lagi di mana? Di Bandung. Ngapain? Ya biasalah di proyek meeting. Tolong cek rekeningnya. Orang itu saya kontak terakhir Maret. Dia tiba-tiba transfer uang ke saya itu Oktober. Saya cuma lapor, Tuhan, habis Tuhan. Jadi sekarang saya kerjanya kemana-mana saya lapor. Saya berusaha membangun intiman, jangan sampai saya lepas. Contoh, kalau kita mau doa kita kalau mau makan kan kita berdoa ya. Dan Bapak Ibu sadar ya, doa makan itu doa yang paling mujarab ya, karena makanannya ada dulu baru kita berdoa. Saya mau nanya, setelah itu kita ingat nggak sama Tuhan? Lagi makan, lagi lapar, apalagi lagi reuni kan? Tuhan ada nggak? Saya nggak tahu ini rasanya dari mana ya. Sekarang
Terus saya berdoa. Pas makan pun dia ada terus. Ya Tuhan, enak Tuhan makanannya. Terima kasih. Lagi meeting, saya tadi lagi bicara sama Pati. Lalu saya itu datang. Lalu saya berdoa. Tuhan, kiranya kasih damai sejahtera sukacitamu bersama kami Tuhan. Saya lagi ngomong begini. Rasa itu ada. Saya nggak tahu dia seperti ikut terus. Tapi keintiman itu harus disengaja. Jadi di luar jam-jam doa pun saya ngomong terus sama dia. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, coba kita bicara harus gitu, karena Roh Kudus itu senang diajak bicara. Gitu. Sayangnya kita cuma sebatas doa. Ya. Dan saya membangun kebiasaan begini. Saya duduk diam. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma fokus kepada nafas, karena ini nafas ini tanda saya masih hidup. Saya tarik nafas. Thank you Lord. Tarik nafas lagi. I love you. Tanpa minta apa-apa. 30 menit. Saya biasa lakukan jam 3 pagi. Sudah 7 tahun saya lakukan. Saya mengajak Bapak Ibu mungkin 30 menit sebelum doa pagi. Ambil waktu. Duduk diam. Hanya mengucapkan terima kasih. I love you Lord. Tanpa tuntutan. Berusahalah. Saya lagi berusaha membangun hubungan dengan Tuhan non transaksional, tanpa berkat. Karena saya percaya kalau dia tahu bahwa saya jadi anaknya, dia pasti memenuhi kebutuhan saya. Dan memang itu terjadi dalam hidup saya. Saya cerita lagi, waktu setelah saya habis-habisan, datang pemikiran begini, ini harusnya ada agama yang benar. Saya mulai berpikir, saya mau nanya pastor, nanti disuruh jadi Katolik ya. Dia kan Katolik yang benar. Tanya pendeta, oh enggak, ntar disuruh jadi Kristen. Saya bingung. Mana ya? Hari berlalu, saya mulai nonton YouTube. Saya kaget ada orang bisa ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Saya nonton, dan tanpa saya sadar, dalam waktu 1 bulan, saya udah nonton 100-an YouTube orang-orang yang bertemu. Nah, kesimpulannya begini. Ternyata dari YouTube yang saya tonton itu nggak ada agama yang paling benar, nggak ada. Tuhan tidak pernah tanya apa agama kita. Karena begini, ada orang ditemuin, dia bertobat, masuk ke gereja Katolik. Kalau Kristen yang benar, kenapa itu digiring masuk ke gereja Katolik? Ini Tuhan nggak efektif banget cara kerjanya. Begitu juga sebaliknya. Ada orang bertobat masuk ke gereja Kristen. Ya kalau Katolik yang benar itu kenapa disuruh masuk Kristen? Ternyata Tuhan tidak pernah pusing dengan agama kita. Dia cuma pengen, apakah kamu mengasihi aku? Yang kedua, dia tidak pernah tanya apa yang kita miliki. Yang ketiga, apa yang kita ributkan di dunia ini. Saya dari Katolik ya, pertama kali saya buka YouTube mengenai pendeta-pendeta yang berdebat, saya kaget. Ya Tuhan, susah, beda. Karena di Katolik kan nggak ada bahasa-bahasa begitu. Saya pikir luar biasa nih. Dapat pengetahuan malah buat nyerang orang lain. Ternyata Tuhan tidak pernah nanya gini, kamu Tritunggal atau monoteis? Nggak pernah. Dia nggak pernah nanya soal doktrin. Kita aja di sini ngotot. Dan luar biasa nih kalau Bapak Ibu lihat itu kan ada tuh yang ribut-ribut soal agama, soal nama betul ya. YHWH, Adonai, ya kan? Kan ribut tuh. Oh nggak bisa itu salah. Ternyata ini ada satu kesaksian. Orang ini cerita begitu bertemu Tuhan, rohnya otomatis memanggilnya apa? Suatu panggilan yang kita nggak pernah sangka, kita nggak pernah sebut. Jadi saya sampai pada kesimpulan, ya Tuhan memang kita ini manusia ya, gontok-gontokan terus untuk sesuatu yang tidak pernah dia perkarakan. Jadi sekarang saya kalau ditanya sama orang, lu agamanya apa? Nggak punya. Ateis dong? Nggak juga. Gue punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Saya ternyata pembodohan terus berlangsung. Bahkan luar biasanya ya, ini ada dari agama sepupu lah ya. Tuhan nemuinya lama, 5 tahun. Setiap 6 bulan ditemui. Dan luar biasanya Tuhan nggak pernah ngomong begini. Ini kata beliaunya ini, salah kamu tidak. Dia cuma ngomong ikutlah, bukan percayalah padaku.
Tuhan selalu ngomong ikutlah aku. Lama saya merenungi ini. Sampai suatu saat saya paham bahwa kalau percaya kepadaku, mungkin percayanya seperti saya dulu. Ya kan? 40 tahun ke gereja cuma sekali, cuma doa makan, lalu saya mengklaim diri saya orang percaya. Tapi kalau ikutlah aku, dia ke kiri, kita ke kiri, dia ke kanan, kita ke kanan. Dia nggak pernah ngomong percaya kepadaku, tidak. Tapi selalu ikutlah aku, ikutlah aku. Saya belajar banyak dari YouTube itu. Tapi serangan orang luar biasa lagi. Hoax itu. Makin banyak serangan orang ke saya bahwa cerita-cerita orang yang pernah bertemu itu hoax, makin takjub saya sama Tuhan. Karena dia bisa menobatkan saya, membuat saya bertobat, berubah 180 derajat dari cerita-cerita hoax. Saya takjub. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab kan pewahyuan itu nggak ada yang sama ya. Dari awal sampai akhir itu nggak ada. No, Abraham itu sendiri-sendiri. Tuhan pakai apa yang kata orang hoax untuk merubah hidup saya 180 derajat. Luar biasa. Jadi dari situ saya berkesimpulan bahwa yang menyelamatkan saya bukan agama. Yang menyelamatkan saya namanya Tuhan Yesus Kristus. Tinggal pertanyaannya, kita kenal atau tahu? Kenapa sih banyak orang itu seperti ketakutan ikut Tuhan? Teman saya rajin ibadah, tapi suatu saat saya bilang gini, yuk, mau nggak kita ketemu Tuhan? Saya bilang kalau saya merindukan sekali ketemu dia, karena 40 tahun saya cari dia. Jadi saya bilang sama istri saya, kalau saya disuruh milih mau panjang umur atau tidak, saya nggak mau. maaf, saya nggak mau panjang umur. Karena saya begitu merindukan dia, saya pengen banget ketemu dia. Jadi kalau saya ingat papa saya ya, sekarang umur 91 ya, saya ingatnya sedih juga gitu, seperti suntuk umur gitu. Nggak mau. Jadi kalau Tuhan misalkan nih tiba-tiba datang ngomong ke saya, yuk, apa namanya, pulang. Wah, saya nggak pakai A, nggak pakai B, nggak pakai C, yes mau, langsung pulang. Terus gimana istri saya? Kalau Tuhan berani mau ngambil saya, pasti Tuhan pelihara istri saya. Ini saya dalam kondisi kasih mula-mula yang teramat sangat gitu, sehingga saya ibaratnya saya berani melakukan apapun juga untuk saya ketemu dia. Bapak Ibu bayangin ketemu dia itu, saya kata teman-teman saya, wow, dari YouTube Tuhan hadirkan 4 orang teman saya, yang satu ini saya tahu persis nakalnya luar biasa, bisa berubah karena bertemu face to face. Teman saya ini, saya kan sekolah di sekolah laki-laki semuanya, dia bisa paling nakal, dia dari agama sepupu, nakalnya luar biasa. Tiba-tiba saya nonton acara Solusi kalau nggak salah di televisi. Nah, dia jadi pendeta. Suatu saat reuni, saya bertemu beliau khusus, kami bicara 4 mata. Dia mengatakan bahwa itu tiba-tiba ada kaki di depannya dia. Kaki itu berlubang. Terus beliau mengatakan, untung gua sekolah di sekolah Katolik. Pas gua lihat-lihat ini siapa? Ini mah Yesus siapa? Akhirnya dia bertobat. Jadi luar biasa memang kalau bertemu dengan dia, kita nggak usah ngomong lah, kita udah tahu sendiri kesalahan kita. Jadi saya sangat merindukan bertemu dengan dia. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, apa yang ingin disampaikan hari ini, kembalilah ke kasih mula-mula. Ibadah saya apapun juga, tanpa kita balik ke kasih mula-mula, statusnya kita betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Jadi kita seperti, maafkan saya, membuang 40 tahun saya membuang kepada Tuhan dan hidup dalam kemunafikan. Karena konfirmasi iman itu kan 2, betul ya, percaya di mulut, berkata di mulut, percaya di hati. Hati saya waktu itu belum, karena hati saya masih berokan mamon. Sedangkan yang dia minta konfirmasinya 2. Begitu sulitnya kita melihat hati kalau kita nggak pernah duduk diam dan mereview hidup kita. Saya sudah 7 tahun, saya duduk diam, saya mereview hidup saya hari demi hari supaya bisa memastikan betapa baiknya dia dalam hidup saya. Jadi kekristenan Bapak Ibu bukan soal seberapa besar usaha kita untuk mengasihi Tuhan, kita akan sia-sia. Tapi seberapa besar kesadaran kita, keyakinan kita bahwa Dia sudah mengasihi kita sekarang sampai ke depan. Karena Dia mengatakan
hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Dia sudah memberi contohnya. Jangan kita mengasihi Tuhan dengan versi kita. Kita hanya jadi reflektor, cermin. Karena kasihnya dia itu beda seperti apa yang kita pikirkan. Kasihnya itu mulia, agung, tanpa tuntutan. Jadi tugas saya hanya duduk diam. Saya mereview hidup saya berusaha merasakan kasihnya untuk saya transfer ke orang-orang di sekeliling saya. Karena kalau kita berusaha terus mengasihi dia versi kita bisa lihat antar agama masing-masing mengatakan cinta Tuhan, tapi akhirnya bunuh-bunuhan karena versi masing-masing. Kita nggak mungkin bisa mengasihi dengan cara yang paling benar selain kita belajar dari dia mengasihi tulus tanpa tuntutan. Ya, Bapak Ibu, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi karena banyak hal-hal kecil, tapi gambaran besarnya yuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Ya, saya lagi menikmati. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi tadi saya ngobrol sama Pak Tim juga baru sekali mendapatkan rasa ini loh, rasa bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Rasa yang tidak pernah saya dapatkan. Pak Tim juga tadi mengatakan baru sekali merasakan, ya Tuhan. Pertanyaan saya yang saya nggak tahu jawabannya, kalau kita punya uang banyak, mobil banyak, aset banyak, bagaimana caranya kita bisa punya rasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Saya nggak tahu jawabannya. Mungkin nanti suatu saat kalau Bapak Ibu tahu jawabannya, tolong ceritakan ke saya gimana caranya. Saya nggak tahu. Ya, itu saja Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi mula-mula. Jadi yuk kita sekarang berdoa. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk mengingatkan kami semua untuk kembali kepada kasih mula-mula yang kami pernah dapatkan. Biarlah kasih mula-mula itu memimpin kami dalam setiap ibadah kami, dalam setiap komunikasi kami dengan kami, sehingga apa yang kami lakukan dengan cinta yang meluap-luap berkenan di hati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, shalom, puji Tuhan, kita semua pasti berkati, amin. Amin. Ya,